Kemajuan teknologi yang sangat pesat diikuti oleh para penipu atau sindikat penipuan dalam mengambil keuntungan yang tidak dibenarkan. Ada banyak jenis, banyak modus yang terus berkembang dan dimodifikasi sedemikian rupa oleh para penipu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari para korban, mulai dari penipuan pulsa, pengambil alihan OTP, social engineering, hingga arisan online dan investasi bodong terus dilancarkan. Bahkan, mulai dari hal yang di luar nalar pun masyarakat kita masih sangat mudah diperdaya oleh para penipu tersebut. Sebut saja kasus Dimas Kanjeng yang konon sakti mandraguna bisa menggandakan uang hingga puluhan kali lipat. Kerugian dari aksi ini ditaksir hingga ratusan miliar rupiah. Tapi semua pada akhirnya terbongkar oleh polisi bahwa yang dilakukan adalah penipuan. Kita melangkah sedikit ke kasus Pandawa, penipuan berkedok investasi di koperasi simpan pinjam yang menawarkan bunga di atas 10% per bulan, yang akhirnya terbongkar dengan total kerugian di atas 3 triliun. Belum lagi kasus first travel dan sebagainya. Sekilas, dengan nalar yang sehat, kita mentertawakan para korban karena kebodohan mereka. Kok percaya SMS mama minta pulsa? Kok mau ngasih OTP ke orang lain? Kok percaya ada bunga simpanan yang lebih dari 10 kali lipat dari bank resmi? Tapi dalam kenyataannya, semua itu sungguh-sungguh terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga akan bisa menjadi korbannya. Kenapa bisa seperti ini? Psikologi dasar manusia mengatakan bahwa semua ingin menang dan tidak mau kalah. Yang kedua, semua orang mau mudah, tidak mau susah. Coba bayangkan ketika kita mendengar sebuah berita, selamat, Bapak beruntung terpilih menjadi pemenang undian uang tunai 10 juta rupiah. Maka rasa bahagia yang sangat tinggi, kemudian kita percaya seketika dan ingin segera merasakan nikmatnya kemenangan. Kemudian penipu akan memainkan psikologi kita yang tidak mau kalah dengan mengatakan, waktunya terbatas Pak. Kalau dalam 1 jam Bapak tidak transfer, maka kami akan alihkan ke orang lain. Di kalimat ini penipu melakukan penekanan terhadap rasa takut kalah dan tidak mau ketinggalan atau kehilangan kesempatan. Segala bentuk penipuan selalu memainkan psikologi seseorang dengan membangkitkan emosional hingga memutarbalikkan logika. Saat kita mendengar anak kita sedang tertimpa musibah kecelakaan dan saat ini di kantor polisi dan butuh uang, maka meluaplah emosi khawatir dari kita. Bisa kita tebak, penipu akan mendominasi percakapan dengan melarang menutup telepon atau berbicara dengan orang lain. Hal ini agar penipu dapat mengkarantina psikologi targetnya. Hal ini pun kemudian mendorong para korban untuk mengabaikan logika mereka. Ya, begitulah cara penipu dalam mendominasi setiap percakapan yang terjadi dengan para korbannya. Mereka memainkan sisi psikologi korban hingga korban menjadi sangat senang, kadang menjadi sangat khawatir. Penipu terus mendominasi hingga kesempatan dan kelengahan korban menjadi pintu masuk para penipu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, meskipun kita tahu bahwa OTP itu bersifat rahasia, CVV itu bersifat rahasia, foto kartu ATM adalah data yang sangat pribadi, tetapi dengan permainan psikologi penipu, jika tidak berhati-hati, maka kita akan menjadi santapan empuk para sindikat penipuan.